Mungkin direview lagi, kita review lagi. Jadi, tadi yang masalah pembangunan, kan urusannya legal kan. Paralel saat yang bersamaan, persiapan untuk penggalangan dana, pembuatan proposal juga harus jalan. Betul. Jadi jangan saling nunggu. Ya. Infocom. Mandi itu. Ya nanti diremind lagi. Ya, artinya mungkin kalau perusahaan jangan di dia biar fokus di rumah dan informasi, mending ke sekretaris buat tim saja untuk membuat khusus. Ya, materinya soalnya dari. Iya, berkolaborasi. Nah, Pak ya, dari sana. maksudnya kita bisa kolaborasi. Karena sekalian dia bikin materi multimedia juga, itu nanti dilampirkan ke proposalnya. Itu sih maksudnya. Oke, itu ya. Wajibnya nanti yang ada di sini nih, yang bermain wajib pulang itu. Iya. Ya, karena nanti urusannya sama CSA. Ya ada lah. Oke ya, clear ya. Masalah ini ya. Iya. Yang tadi balik lagi sedikit pelurunya, artinya peluru itu bahan buat media, buat ini yang Ini, makanya itu harus segera diworo-woro ke setiap daerah atau profil, terutama yang punya anak asuh untuk mempersiapkan dokumentasi. Dulu kita pernah minta, tapi kan mungkin nggak update. Mungkin nanti izin lah, dengan mulai bikin surat aja. Surat langsung tunjukkan ke profil yang memang sudah memiliki langsung aja nggak apa-apa. Ya, karena itu lewat ranahnya YPMI, nggak bisa lewat ranahnya PR. Saya bisa aja bikin surat, tapi kan bukan tempatnya. Proposal sekretaris ya, bekerja sama dengan rumah. Proposal setuju. Ya. Oke ya, clear ya. Nah, aku tadi masih senang banget kalimatnya Om Joko bahwa yang 15 menit everyday 15 menit itu kita Enggak gini, artinya dengan tim baru ini, tentunya di grup yayasan kan akan semakin ramai, akan semakin meriah gitu loh. Artinya setelah nanti akan kita masukkan orang-orang barunya tadi, kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang lagi. Nah, untuk hal tadi yang saya lemparkan tentang pengangkatan anak-anak member yang sudah Setuju enggak? Ya, kalau saya begini, untuk anak member-member mania ya, anak yatim di member-member mania, saya masih secara pribadi sih saya setuju, tapi secara organisasi kembali lagi kita belum bisa. Kenapa? Beberapa kali diusulkan kayak contohnya lurah mengusulkan Tante Yeni, anaknya ya, Tante Yeni itu anaknya dimasukkan ke anak asuh. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena secara kriteria mampu. Kan ada kriteria itu Ya, secara kriteria mampu. Secara maaf ya, secara finansial masih punya mobil, rumahnya masih ada dan lain sebagainya dan ini sudah contoh aja. Saya nggak setuju kalau dimasukin ke sini, tapi saya setuju dengan cara yang lain. Kenapa? Satu, karena di Banjarmania ini nggak total. Di Mojokerto ada Om Gatot diusulkan. Gak apa-apa sebenarnya diusulkan, tapi kalau cuma Tante Yeni kan mau Gatot tok sama Tante Tari, kayaknya mau Gatot. Maaf, sorry musik kayaknya masih mampu. Menurut pandangan saya ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau itu komunikatif, artinya ada Om Budi, ada yang tahu nggak Om Budi sakit sampai meninggal tidak dijenguk dan tidak dilayak di Banten. Yang kedua, Ferry apa Jin? Iya. Tante Vivi, istrinya. Vivi. Ya, si ini bukan Ya, tapi bisa disimpulkan begini tuh. Bisa disimpulkan begini. Kalau sampai nggak tahu, itu ranah tanggung jawabnya masing-masing wilayah. Berarti perlu dipertanyakan
yang menjabat Kakorwil domisili beliau kok Betul. bisa nggak tahu gitu Betul. aja. Betul. Nah, itu Tante Vivi ya, saya tahu karena Facebooknya, itu juga nggak pernah kejamah sama kita. Nah, ini kan saya nggak bicara masalah formilnya atau pengurusnya, tapi bicara secara luas saya benar-benar nggak pernah Ya, aware tentang itu. ya. Nah, kalau ini diangkat jadi anak asuh, semua harus diangkat jadi anak asuh. Karena apa? Ya, nah ini akan jadi betul presiden buruk atau pilih kasih. Tapi kalau ponakannya orang PM, ponakannya Mali, ponakannya lurah misalnya, kalau itu mau betul-betul masuk dalam militer, kita nggak pilih kok. Mungkin gini tuh, kalau menurut saya itu bisa dengan catatan dari yayasan nanti ngirim itu pengajuan mau nanti jadikan anak asuh. Ya itu. Nah, tapi kan ada tanggapan dari beliaunya. Nah, Saya masih mau. menurut saya kembali, menurut saya jangan dari yayasan yang menawari, tapi dari masing-masing korwil mengajukan. Kalau saya setujunya begini, saya setuju kalau dengan cara yang lain. Cara yang lain itu apa? Misalnya nih, maaf, 920 atau misalnya Om Steve, atau Sandra Ali, atau siapa sih yang baru-baru? Arta. Contoh yang baru deh, Arta. YPRI bikin program. Kalau ada kedukaan membernya dan anaknya menjadi yatim, program YPRI itu selama 2 bulan atau selama 1 tahun atau selama waktu berapa waktu itu memberikan penghiburan. Penghiburannya itu dalam bentuk entah itu uang sekolah, support apapun lah. Bahasanya penghiburan aja, bahasa sederhananya atau bahasanya apapun lah. Mendingan seperti itu kalau untuk anak dia. Udah, clear. Gini. Kalau kita melihat, tak potong langsung. Kalau kita sudah melihat kriteria anak asuh member pun bisa sebenarnya menjadi anak asuh kita. Tetapi ketika anak itu sudah yatim dan piatu. Iya. Bener kan? Kalau nanti suatu saat nanti anak-anak kita yatim piatu. Bentar Pak De. Jadi ketika anak-anak itu menjadi yatim piatu dan ditinggal kedua orang tuanya dalam posisi ekonomi susah. Kecuali anak dia udah durasi plek umurnya 250 tahun. Jadi itu menjadi anak asuh. Tetapi ketika baru mereka menjadi anak yatim atau piatu, ditinggal bapak sebagai member atau ibunya member, seperti yang juga ketum, kita buat sebuah program dari YPN sendiri untuk karena apa? Ditinggal pasangan meninggal pasti akan shock. Misalnya dia punya usaha pun, dia tidak akan dalam 1 sampai 3 bulan bisa langsung menjalankan usahanya. Nah mungkin ini yang disampaikan itu semacam uang santunan kasih atau uang penghiburan tadi. Ini mungkin akan lebih tidak diterima karena setelah 3 bulan tentunya beliaunya juga akan Move on dengan mungkin jualan apa atau meneruskan usahanya seperti apa. Istrinya di bulan kedua ini sudah mulai menjalankan kawinnya. Nah itu loh makanya mungkin seperti Om Deborah siapa yang kemarin itu? Bahu Metok siapa namanya? Coba yang bilang sama tuh Misku. Betul, nah ini mungkin jangka 2-3 bulan kita bantu. Iya tapi bikin program Betul. Ini yang tadi waktu sampaikan Anak kita yang lurah tekankan juga ada benar. nggak salah. Tapi kita berpikirnya sekarang adalah secara realistis. Realistisnya adalah yang kita punya sekarang 13 anak. 13 anak. Ya. 13 anak terus kita punya fokus untuk bangun. Ya kalau menurut aku kita ya realistis aja lah untuk mengangkat anak PM ya bisa. Ya nanti aja. Nanti lah ketika kita sudah set oke lah. Toh itu di wilayah masing-masing Artinya, bisa patulan. saat ini kita juga yakin kok anak-anak PM yang ataupun jatuh dari beberapa dulu kita yang tanpa mau sampaikan dia juga langsung gapai mereka masing-masing tuh. Ya merangkul. Merangkul. Ya itu nanti lah bisa diputuskan nanti aja. Kita fokus nanti ya. Oke,
Oke ya, untuk masalah angkatan anak asuh dari member kita pending dulu, Yes. kita tahan dulu. Tapi kita akan selesaikan programnya dulu, fokus punya program dulu. Dan perkara untuk program tadi yang sama kita tahan dulu juga. Kita tetap fokus di masalah pembangunan di anak asuhnya. Kita akan bertemu lagi di Oktober nanti ya. Dan donasi. Nah, itu tadi kita kemudian. Oke, tadi ada pernah dari awal tentang poin ketiga, suatu keterangan bukan bahwa anak tidak cacat. Ini gini, penjelasannya ketika kita ketemu di kedua kemarin terakhir, bahasanya kita memang agak sedikit kesulitan dengan anak-anak menghandle anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti PIC Banyumas itu juga menurut saya bahasanya agak sedikit apa ya, berat ya. Kita takut, kita belum mampu. Belum mampu. untuk Kita sampai bukan situ. menolak enggak, Nah. tapi kita mengukur Cuman kemampuan karena kita. Banyumas itu masuk duluan. Nah, itu ceritanya. Betul, karena seperti itu. Soalnya kan berhubungan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan perlu ahlinya. Takutnya kita Kita salah, nggak punya salah kemampuan untuk itu. kita belum tahu caranya. Nah, Iya. yang ketiga, poin ketiga ditanya sama Mas itu anak perantara itu memang kita sudah sepakati, kita sudah putuskan bahwa kalau misalnya kita lagi ngumpul atau saya lagi di rumah sendiri ternyata ada orang yang buang anak kan banyak lah ya, Pasti akan terjadi. akan terjadi. Nah itu kalau kita dalam kondisi seperti itu kita bisa langsung putusin untuk kita angkat. Jadi kita menerima anak yang ditelantarkan itulah, atau diusir anaknya, atau diusir orang tuanya, atau segala macam lah, yang ditelantarkan intinya. Kita siap. Balik lagi ke yang tadi pertanyaannya, apakah setiap anak asuh itu harus menempati? Enggak. Selama keluarganya dan dia yang bersangkutan itu mau, monggo. Enggak, kita nggak maksa. Nggak maksa. Nah, saya menjawab pertanyaan yang tidak diucapkan bahwa Om Afif nanti kalau bangunan itu sendiri dan sudah berdiri cantik kokoh, terus nggak ada yang ngisimin, ya kita percayakan supaya di atas bahwa kita sudah siap untuk menampung anak Tendermania. Yes. Pasti ada jalannya, kita yakin dulu lah, kita menyiapkan rumahnya, baru kita kalau ada nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi harapannya mungkin dari sekian sedulur kita, ratusan ribuan sedulur kita, mungkin ditambah tetangga-tetangga atau kolega kita atau teman kita tahu lah kalau Tendermania itu punya rumah yang bisa ditempati oleh anak-anak yatim atau anak-anak yang membutuhkan. Mereka akan menghiburnya. Terus yang rawat sopo. Yang rawat itu kan makanya kalau rawat dengerin, yang rawat itu kita akan Kita akan bayar pengelola. Sri Kiti juga kita akan bayar. Bahkan dulu ada usulan dari Om Sudan bahwa itu ibunya Bu Ainun ya. Bu Ainun itu sama anaknya akan dihijrahkan ke situ dan Bu Ainun itu ada di situ. Dia masakin anak-anak, sekaligus nemenin anak-anak, dan dia tidak gaji. Rumahnya di sana bisa kontrakin atau apalah. Sama tambah lagi untuk terkait dengan masalah untuk operasional dia anak-anak itu bagaimana di lantai 3 itu memang disediakan satu kamar, ada satu ruangan atau kamar itu memang misalkan ada sedulur kita nih dari Sumatera atau dari mana yang lagi jalan-jalan ke Jogja, daripada motel kalau mau berkenan mau istirahat di lantai 3. Dan lagian harapannya kalau bangunan ini sudah jadi kan rumah kita udah nggak untuk bangun lagi. Iya. Nah, dari Iya. zonasi pasti aman untuk itu. Gitu. Aman lah. Sementara sosialnya tetap jalan, Jalan. kita bisa jalan, syukur-syukur duitnya makin banyak, beli aset Oke. lagi. Clear ya. Dari pembahasan ini clear ya. Ya memang. Oke ya. Jadi pembahasan tentang program tentang penajaman di hal penggalangan dana, informasi, legalitas dan kita dengarkan semua nggak ada masalah. Semua sudah